Orang mati meninggalkan nama itu salah satunya juga gitu, segitu mahalnya lah orang. Makanya aku kayak menyelamatkan gitarnya Fisya atau kacamatanya atau bahkan tangannya itu karena itu akan jadi suatu hal yang berharga. Aku dengar ya, Rian katanya punya mobil Ferrari loh. Masa sih? Terus siapa? Aku belum beli dulu. Lainnya Yojo, ya kan? Apa namanya? Baru pindah rumah, punya mobil Ferrari walaupun nggak bisa nyetir. Kenapa? Sebenarnya ini permintaan istri aja sih saya. Ya, Oh, guyu wae. Guyu wae. Awas nabrak Lin. Ini abdi dalam. Kamu Mbak. pesugihannya ya? Hah? Kamu pesugihannya Rian ya? Iya, Mbak. Hai, selamat malam. Saya mau malam ini saya janjian, terus diundang sama salah satu teman saya yang baru pindahan rumah gitu. Jadi saya lagi bingung memilih. Saya kebiasaan datang ke rumah teman kalau pas lagi baru pindahan saya bawain sesuatu gitu loh ya. Saya bawain biasanya tanaman gitu. Jadi malam ini saya bawain tanaman. Kebetulan anaknya ulang tahun hari ini juga. Man, udah belum? Lucu nggak? Lucu. Ini nanti airnya tinggal di sana. Ini kenang-kenangan. Jadi mungkin apa ya? Nggak seberapa, bukan nilainya, tapi mungkin atensinya. Kenang-kenangan, mudah-mudahan dia bisa nemenin, mudah-mudahan menjadi senang dengan tanaman gitu ya. Saya janjian malam ini ketemu sama dia. Ini jarang loh saya janjian malam-malam ini, tapi ini waktunya dia cuma malam ini bisa ya. Udah, yuk saya siapin dulu airnya. Mungkin airnya nanti aja kali ya sih. Iya. Udah, airnya nanti aja. Taruh aja di sana. Orangnya duluan masuk. Assalamualaikum. Masuk. Waduh. Ini rumah Mbak. saya yang baru. Halo. Sorry, Pak. Aku malah telat. Ya, Pak. Habis tiba-tiba ada tugas disuruh. Tugas apa? Jadi orang yang di lampu merah itu pas lampu merah aku nyanyi. Kamu nggak menghambat orang-orang Enggak kan jalan? pas lampu hijau kita langsung minggir. Oh, jadi merah, jadi nggak sampai. Jadi nyanyinya cuma ref doang. Oh, pakai speaker apa segala macam kamu Ada playback? sound sistemnya. Kebetulan ini bareng sama sahabat saya. Halo. Dia punya Urban Asia, jadi punya media. Oh gitu. Jadi bareng kita bikin. Mbak Yuni mau nyanyi di Apa? jalan? Asal tidak nggak ganggu orang. Enggak ganggu orang. Tadi Justru itu Hari di- ini menebar kebaikan dong. Iya, Tadi justru temenin kita sama Pak Polisi mengedukasi. juga tadi kan. Oke, Jadi oke, aman. oke, oke. Silakan, Mbak. Kok malah di sini sih? Ya Allah, ini rumahnya Rian. Lah, aku bilang masuk di aduh, ya Allah Rian, rumah. Ulang tahunnya. Tapi ya masih kosong, Mbak. Ya kan. Ini aku. Gila. Buat si baby, ini rumah baru kebiasaan teman-temanku kalau yang baru pindah iya, rumah, iya. aku kasih tanaman satu, berikutnya dia akan berkembang biak pasti akan tumbuh. Sering-sering aja, Mbak. Sering-sering aja ke sini. Biar banyak tanaman di sini. Pasti kok bojomu mana bojomu? Sedang lagi siap-siap. Ya wes, Rian ya Allah. Ini Aku begini, mau lihat Pak. rumahmu kok gila, medrek. Ini aku kemarin lihat ini. Oh iya, aku pindahin. Ini lama. Iya, jadi aku pindahin karena ternyata secara Feng Shui. Secara Feng Shui. iya, jadi tidak bagus kalau ditaruh situ. Iya, karena membel lagi. Iya, jadi mantul begitulah. Aku naksir banget ini kaca.
Nggak ngerti. Mau di bawah, silakan. Bawa aja. Serius ya Allah. Ya begini Mbak. Rian masih kamu bayangin lah ini ya. Nah ini ruangan Rian. ini ruangan bertapa. Jadi Rian ini kan kita tahu ya penyanyi yang sangat pendiam, yang kelihatannya lugu. Ini rambut ini juga padahal ganteng apa enggak ini? Beneran? Kenapa baru pindahan gini? Kalau kamu gini. Takut nggak enak sih Mbak. Halo Telo. Ini tempat aku bertapa. Jadi kalau misalnya pagi-pagi setiap pagi jam 6 itu aku udah di sini mendengarkan piringan hitam, kaset. Koleksinya. Nah ini yang memang saya kepengen ketemu Rian karena kadang-kadang setiap pas lihat konser ada satu cowok penyanyi yang bawa tas lalu isinya gini ya. Isinya zaman biyen apa ya, piringan hitam atau apa namanya, vinyl ya. Watch, ini mah aku ngefans badai. Kamu banyak banget ya kayaknya kuliah. Kemarin terakhir kita ketemu yang pas itu kamu ke Mas Chandra ya, Mas Chandra Desman kan? Aku lengkap. Kalau Casero aku lengkap. Casero lengkap. Ini Mama Ina juga lengkap. Ini rata-rata penyanyi Indonesia ya? Aku emang sengaja ngumpulin yang Indonesia karena satu di zaman itu hanya dirilis tuh sangat terbatas. Paling 200 kopi atau 100 kopi. Tapi sebenarnya kalau yang punya piringan hitam ini penyanyi-penyanyi pilihan atau sebenarnya kayak Jackson ini kan memang Vina Panduwinata. Aku memang mengumpulkan apa yang aku suka sih sebenarnya. Jadi nggak lebih langsung ke pop progresif ya, sebenarnya pop kreatif. Jadi nggak semua yang rilis di zaman itu aku beli, enggak. Jadi memang jadi eranya Mas Yoki, Suryo. Terus kayak Imania yang ini juga bagus banget, yang ada lagu Ironi. Terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami. Mau denger nggak? Mau dengerin nggak? Di ini. Mau jadi Rian gini. Aku kurang ketemu. Sehat. Ya Allah, sehat. Duet lucu kali ya, sehat sekali ya. Aku udah berantakan nih tadi. Ganteng nggak rambutnya gini, ini soalnya enak banget ya. Ini semuanya tahun 70-an. Jadi gue 70-an, ini 70-an, ini 78. Rambutnya baru dipotong sekarang, coba. Jawab. Atau karena harus di Pondok Indah dulu? Karena pandemi. Enggak, harus Pondok Indah dulu terus menyesuaikan rambut Pondok Indah. Coba. Juga sih. Enggak juga. Mencari. Kamu jadi kayak pengusaha gitu loh. Pengusaha. Amin ya. Semua diusahain pokoknya. Kalau gak ada. Apa lo mau gue ada. Ini kayak gini nih mesti bikin sendiri atau gimana sih? Enggak, ini memang sudah rilis di Memang zamannya label. kan. Oh, oke. Jadi kalau zaman dulu Kalau itu zaman sekarang kayak albummu gitu kamu punya nggak di BH? aku bikin. Ntar aku kasih buat Mbak ini. Wow. Sekalian sama Mbak ini pernah ini loh, pernah cover lagu ini nih. Ngasih Mbak Yuni sekalian sama layarnya, Mas. Hai. Hai. Mana adiknya ulang tahun nih? Iya, adek aku lagi bobo. Kono gantine. Sik tas tinggal nang gure sebentar. Oh, aku badai. Oke. Apa waktu Iya. Sudah kaca kan? Halo, Bapak sampai. Boleh. Nih, buat Mbak Yuni. Thank you, tanda tangan.
sebenarnya pernah pendek rambutnya, cuma di zaman itu tuh Papamu ganteng gini kan rambutnya? Iya, waktu kecil Alia ngeliatin papa terus rambutnya bagus. Oh pas agak gede nggak liatin papa terus? Rambutnya udah gendong Gitu banget. ya, di poni-poni ya, bener bagus kayak gini ya. Iya, jadi Poninya nggak ada, jadi kayak gitu. tadi aku nggak sempat pakai wax itu, jadi Oh ini ke atas harus pakai wax. harusnya ke atas. Harusnya. Nah, Hmm. ini sebenarnya tahun 2014, Kamu 2014. udah pernah foto ini? Pernah, cuma sebentar. Nggak lama, tahu, nggak Jenny. lama. Aku 2 tahun, 2017. Itu ngomongin Krisya, ini Mana? ada kacamata Krisya aku punya. Serius? Dari Bu Yanti? Ini kacamata bacanya Om Krisya. Ya Allah. Ini Itu kamu dikasih atau gimana? Mengupayakan usaha, ya pokoknya. Oh, Jadi kamu kan- beli. ini waktu video klip apa gitu. Ada kok. Oh. Terus gitarnya juga, ini punya Om Krisya juga gitarnya. Karena kamu satu-satunya menurutku penyanyi cowok yang nyanyinya gayanya gitu. Ini gitarnya Om Krisya, aku selamatkan juga. Wow, bagus banget ini. Ini nggak apa-apa ya dia pakai ini ya. Tunggu. Mas Yoki, iya kan? Sama Mas Yoki. Gila. Aku boleh dong nggak film ini? Enggak. Belum sempat. ya nanti belum sempat. Masih pengen aku mainin juga. Ini juga punya Om Krisya. Sekarang Rian lebih konsen apa sih kamu nyanyi, YouTube, kamu Semuanya. jalan-jalan semuanya ya? Semuanya. Semuanya kamu. Yang penting Capek maksudnya. kan? Capek. Jadi apa yang aku lakukan itu aku suka. Jadi ya kalau capek pasti ya capek, tapi seneng aja gitu. Tapi nggak ada yang kepaksa kamu Nggak, gitu ya? ini punya Om Krisya juga. Waktu pas sakit, waktu sebelum meninggal, dia pegang ini. Oh, kamu belajar nggak? Enggak ada Ini spesial buat Mbak Yuni ya, dan ini piring hitamnya ini spesial karena Kamu nyetak berapa? hanya 500 dan habis dan sudah tidak ada lagi di. Satu dikasih Rian. Ini album apa ya? Ini ada Cinta album Membunuhku nggak ada ya? Ada. Karena aku Plus, kenal kamu itu saat Cinta Membunuhku. Pas aku nganterin anakku Gitu sekolah ya? terus, jadi ada aku nongkrong lah di satu tempat dulu sekolah itu, dia selalu muter lagi itu. Tahun 2008 ya? Ku berantakan. Mau lihat? Ayo, Halo? yuk. Mbak ini bisa main gitar juga ya? Tadi ini untuk ulang tahun Nadia ada aku. Nah, kuenya masukin itu aja kulkas di pai. Sekali ini masih. Duluan kan? Tak popo. Mau makan apa Mbak? Iya, mau aku mau ke Nagene. Oh gitu? Terus dia kan bilang tak mesti sana ya tanggal 3 kelu gitu. Terus udah gitu mau pas aku mau Nagene jadi oh udah dia di jalan. Aku bilang gitu ya apa sih Kiari? Terus katanya Mohon maaf karena tiba-tiba Pas banget. benar-benar ada panggilan Diculik. Enggak. Panggilan mendadak. panggilan mendadak. Jadi ya udahlah karena Sebenarnya nggak mendadak, harusnya tanggal 31, tapi karena di lantasnya pengen tanggal 3. Itu Rian baru pertama kali. Enggak maksudnya Rian yang pertama Di jalan. Indonesia baru pertama kali orang konser di tengah jalan. Konser referen doang atau per referen setiap kalau lampu ini kamu Lampu nyanyi referen setiap merah. satu lagu atau lagu ref. yang lain Satu ref. satu ref di satu lagu. Mm-mm. Oh jadi sini Itu kamu ulang nyanyi tahun. refrennya ini kamu refrennya ini kamu. Sampai 5 kali tadi. Idenya polisi atau ide kalian? Ide saya. Itu jangkauannya sampai berapa mobil ke belakang ya? Itu pokoknya sampai Jokowi lewat, kita tunggu. Tadi Pak Jokowi pas lewat juga. Oh serius? Iya, jam setengah 6 tadi. Oh emang di setting demikian? Iyalah ya. Di setting demikian nggak sih? Iyalah, karena bapak Memang mau setting. lewat. Iyalah. Nah, Nggak ada yang makanya gue kebetulan. ngambil jam segitu. Pas banget. Lagian kalau siang-siang panasan, lebih spesial dia. Jangan dibilang. Lebih spesial. Itu rahasia. Kamu tenang dan lapar. Nih, kayak gini mbak tadi nih. Aku lihat, Udah, tadi udah. ada streamingnya. Di tengah jalan tuh kita. Jadi gini aku mau gini, sekarang tuh kadang-kadang story tuh ngecek orang masih di Ya, mana. memang, iya. Jadi gue lagi ada ini Sito nggak ya? Aku lihat sorry. Aku tuh jadi tapi ternyata ini harusnya nggak hari ini. Elina aku ini kok ditanda tangan lucu. Maaf. Siap. Jangan lupa. Terima kasih loh Mbak. Karena itu, Mbak. Karena itu, Mbak. Ayo.
Aku mau lihat rumahnya. Boleh, tapi ya begini Mbak, masih Ya, ini nanti teman-teman kalau ada yang mau datang ke sini mesti bawa apa satu-satu. Ini tangan. untuk memberi Mama. Nyalain ini dong. Apa? Duduk ini untuk aku mainin. Kamu main di sini. Nanti bisa kalau Terus barbecue atau pas acara apa sama tim enak dua banget. nyanyi dan sebagainya. Lucu loh di sini ya Allah. Kamu dapat rumah ini apa? Lama? Maksudnya Mama kan juga Jadi gini, karena pas pandemi jadi turun semua. Iya. Seturun-turunnya tapi kamu gatin di Pondok Indah. Rian dapat rumah di Karena Pondok nabung. Indah. Nabung. Iya. Ini sebenarnya karena kamu sebagai pecinta lagu apa pas ngamen-ngamen duit deh? Karena mengkoleksi barang-barang yang menurut orang itu tidak ada harganya, tapi aku tahu itu value-nya banyak. Enggak, maksudnya apa kamu jual itu terus kamu beli rumah? Aku kan koleksi banyak. Jadi sebenarnya Mbak tadi udah ngelewatin banyak koleksiku yang harganya itu kalau orang beli bisa 500 sampai Buat 1. kolektor. Sampai 1. Gila banget. Kenapa kamu nggak lemariin? Maksudnya kenapa kamu nggak simpen gitu? Ada simpen di dalam. Kan ada yang di Dulu loker, yang di dalam. istriku suka marah. Karena Kok kamu beli ini terus sih gitu. Nah, pas dia ternyata tahu si menghasilkan, kolektor, menghasilkan baru diam, Pak beli lagi yang banyak. Oh, para kolektor tahu sekarang. Jadinya kalau misalnya nyari yang barang yang susah Aku kan sekarang perkumpulannya kolektornya dunia, jadi nggak cuma di Indonesia. nyari. Oh gitu. Dan yang beli tuh. Si Lasso ikut itu nggak? Nah ini aku kolektor jersey bola Oh, I see. dan yang dipakai pemain. Gitu. Aku punya. Makanya kamu sampai pergi-pergi ke sana Ya, segala makanya aku macam sampai kayak ngejar pemain bola tangan tuh harganya udah Oh gitu. Kamu sama gitu nungguin gitu kayak kamu lagi berhari-hari, ber-6 jam, 10 jam, 12 jam. Kok bisa kamu maksudnya kan banyak orang-orang seluruh dunia gitu pasti kayak kamu kan? Nggak Kok juga. Oh enggak juga? Nggak semua orang mau nunggu. Kalau aku sih mau. Oh, emang berarti kamu sabar menanti ya? Oh. Dan itu menghasilkan ternyata. Jadi yang ada tanda tangan itu bisa, misalnya aku dulu beli 20 juta. Pas udah tanda tangan, aku frame 200 juta. 5. bisa 500 sampai 700 sampai. Masya Allah. Begitu lah. Bener kamu, aku nitip deh kalau kamu ngantri aku dekat. Jadi memang apa ya, dulu aku memang punya feeling kayak gitu. Jadi kayak ada barang-barang yang ternyata value-nya bisa terus bertambah. Nggak cuma tanah gitu. Itu jadi itu kecintaan. Oh jadi ini loh ya, ini aku baru ngerti loh ya. Jadi barang-barang makanya ada barang antik, ada barang-barang Bener. kayak piringan hitam juga. Ternyata juga kaos tanda tangan tuh nilainya banyak banget. Berarti orang itu segitulah nilai orang. Jadi itu benar tuh orang mati meninggalkan nama tuh salah satunya juga gitu. Segitu mahalnya lah orang. Makanya aku kayak menyelamatkan gitarnya Fisher atau kacamatanya atau bahkan tangannya itu karena itu akan jadi suatu hal yang berharga. Mungkin saat ini ya berharga tapi 10-20 tahun lagi ya kayak di luar negeri kloset tempat pupnya John Lennon aja lakunya miliaran gitu. Tempat pup loh. Iya. Enggak, tapi maksudku gini nih. Apa namanya? Ini kan orang-orang kayak misalnya kayak gini kan nggak banyak, aku aja juga baru ngeh gitu lah ya, maksudnya segitunya gitu. Jadi kamu sebenarnya ini dalam pencapaian sampai seperti ini sebenarnya nilai dari kamu menyanyi atau itu pure? Ya campur Kan, tapi paling bisnis. banyak Dari bisnis mah. Dari bisnis yang lain malah. Ya, apa? kan aku ada clothing, ada cafe, ada studio musik, ada Sebagai pencipta lagu itu maksudnya lebih besar atau enggak? Biar orang tahu nih gimana dia Jadi gini. mau cari apa nih anak muda nih, karena kalau misalnya dia ya dari pencipta lagu ada Pencipta juga lagu, nah, sebagai penyanyi juga ada di iya, terus manggung. ngamen kan harus dibagi tapi ya buat anak ya gitu. kalau manggung kan aku bagi. Tapi sebagai pencipta lagu juga ada royalti juga ada. Tapi yang gila banget itu pencapaian yang berkali lipat itu yang justru Malah dari dari bisnis. kolektor yang Dari gitu bisnis yang itu. lain. Dari kafe dari maaf nih tadi habis manggung di luar. Buat anak-anak muda nih maksudku ada banyak hal yang maksudnya nggak dicapai gitu. Jadi kayak kamu mungkin karena telaten ya. Berarti telaten kan? Sebenarnya kalau misalnya mau dapet itu kalau nggak telaten nggak dapet juga. Fokus telaten dan harus punya apa ya? Punya feeling yang kuat dalam menyimpan sesuatu. Bukan dia yang feelingin. Nah, dia malah marah-marah.
Dia yang paling marah-marah. Ngapain beli-beli gitu awalnya, tapi bahkan dia tuh pernah aku ajak nonton bola di Old Trafford. Ngerusuin sih. Bukan, 70.000 orang yang nonton, teriak-teriak, dia tidur. Yes, paham. Gimana jutaan fans MU tuh pengen nonton di Old Trafford, dia tidur. Tapi kamu Persija juga gitu? Persija iya, aku nonton Persija juga. gitu. Ayu nonton juga? Enggak, dia nggak pernah nonton. Cuma karena waktu itu. Tapi kamu nggak pernah digebukin anak Persib? Enggak, kita kan menebarkan perdamaian. Gimana caranya? Capek lah kalau. Kayak gimana bola. caranya supaya itu supporter sama supporter itu damai sih? Sebenarnya aku juga belajar kenapa aku sampai nonton ke bola di Eropa itu karena belajar. Kok bisa sih mereka rivalitasnya tinggi, kata-kataan di dalam stadion, dari tengah semua. Tapi di saat bubar mereka bisa dengan tertib pulang ke rumah masing-masing dan udah selesai. Kalah ya udah kalah, menang kalah tuh biasa. Menurutmu kenapa di sini tuh mesti sampai entek name di apa Gini, ya? kalau di luar negeri di Eropa, Liga Inggris itu ketika ada satu orang bikin rusuh, orang itu satu akan dihukum seumur hidup, tidak boleh datang ke stadion. Oh, nggak boleh didis lah ya ceritanya. Dan klubnya membayar denda yang sangat besar. Jadi kerusuhan itu ditanggung sama klubnya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas fans-fansnya. Betul. Jadi fans itu bisa diatur kan sama. Iya. Jadi takut mereka bikin sesuatu, bikin hal yang merugikan tuh takut. Gitu. Kalau Rian sendiri kan kayak kamu gini nih, kan di sini ributnya minta ampun ya. Iya. Kamu ada nggak sih upaya gitu biar pengen ngomong, nggak usah rusuh gitu? Ini aku kemarin sempat bikin lagu Persija untuk Persija. Jadi liriknya gini. Kami datang untuk mendukungmu agar semangat berkobar di dadamu. Kami kan selalu menjaga perdamaian dan persaudaraan. Jadi aku menyelipkan kata-kata itu untuk sebenarnya kalau nanti dinyanyiin satu orang di seluruh satu stadion, dia akan masuk ke dalam hatinya bahwa kita akan selalu menjaga perdamaian dan persaudaraan. Kapan itu bikinnya? 2018. Udah pernah dibawain belum? Dibawain di GBK udah ada dan dinyanyiin waktu Persija juara itu satu stadion nyanyi. Nah, kalau Persija kalah udah pernah belum dinyanyiin tapi nggak ngefek lagu itu? Sebenarnya di sekarang ini supporter Persija udah mulai dewasa sih, maksudnya. Berarti supporter yang lain belum dewasa? Sebenarnya sudah mulai menuju. Tapi memang kadang justru yang bikin rusuh itu oknum sebenarnya. Oknum yang mana sih oknum? Ya oknum itu kan hanya segelintir ya, 2, 3, 4 orang gitu. Kalau sekarang ini justru supporter sepak bola Indonesia tuh malah udah mulai keren gitu, tuh maksudnya mereka sudah mendukung klubnya dengan membeli merchandise yang original. Mereka udah mulai malu untuk pakai baju KW itu udah malu gitu. Terus orangnya juga makanya kenapa aku muncul sebagai supporter bola itu juga pengen ngajak yang lain tuh bangga dengan klub lokal karena kebanyakan di Indonesia itu orang lebih bangga pakai klub misalnya MU, Juventus atau Liverpool gitu ya. Tapi kalau aku pengen juga kayak yang Rian tuh kayak atau misalnya yang public figure itu juga nggak malu untuk. Tapi sebenarnya kayak teman-teman kita tuh kayak misal pemain bola yang seneng bola gitu, mereka ada pendukung gitu juga nggak sih kayak kamu gitu sampai segila itu misalnya pendukung kamu Persija, Persebaya, Persib, Arema gitu apa segala macam. Ada nggak sih yang segila kamu itu? Yang segila aku ya ada nggak ya? Sebenarnya ada. Fanatik gitu loh. Kan kamu doang nih yang selalu posting gitu kayak bola gitu. Kalau yang kan ngomongin ya MU, ngomongin apa segala macam, yang ngomongin misalnya Persib gitu. Ya. Dul Jailani kan sempat Persebaya dia beberapa kali nyanyi di stadion. Sidul anak baik. Sidul, tapi dia nggak main bola kan? Main bola nggak sih? Main Sidul? juga sih. Tapi kan nggak segila kamu. Iya sih, tapi dia bilang dia dukung Persebaya. Terus siapa ya? Kayaknya Mbak Yuni bisa juga tuh Malang. Jadi aku tuh gini, aku tuh nggak ngerti bola, tapi aku ngurusin anak-anak jalanan yang bertanding ke luar negeri. Jadi juara dunia bola gitu. Jadi sebelum Piala Dunia untuk dunia, itu ada Piala Dunia khusus untuk anak-anak jalanan.
Jadi aku salah satu pembinanya itu. Homeless ya, homeless. Ya? Iya. Jadi Sri Child World Cup itu. Iya. Jadi anak Indonesia itu pernah ikut. Jadi waktu yang di Brazil dia tim terbaik sedunia. Oke. Tapi yang kemarin 2 tahun lalu dia kiper terbaik sedunia. Jadi Mbak Gitu. juga sudah berkecimpung di dunia bola juga ternyata ya. Bola tadi nggak ngerja dong menurut. Mbak tuh dari Malang kan ya? Aku Batu Malang. Iya, Jadi berarti kalau sekarang harusnya kan ada Arema dong. Arema. Persema Aremanita. atau Arema sih Aremanita ya. Wingi aku duduk sama Lasso diberikan Arema sama Surabaya. Surabaya. Jadi Nah, tapi ke Mas Lasso itu bukan Persebaya malah. kayak Dia tuh Niak Mitra, apa itu? klub Surabaya juga. Tapi udah bubar. Oh, dia senang bukan Nah, bubar. Kalau di Bandung kan ada Persib Bandung, ada Bandung Raya. Iya. Nah dulu gitu. jujur aku malah ngefans sama Bandung Raya dulu, Hmm. waktu kecil. Terus sekarang Persija. Ya tapi Persija emang dari kecil juga sih. wah, mudah-mudahan sih Rian ya kalau misalnya kita itu karena apa namanya mesti yang positif gitu. Jadi kalau misalnya nggak berantem tuh baru keren gitu. Ngerti nggak sih? Fans yang nggak Iya. berantem tuh keren gitu. Walaupun kalah menang. Karena kalau misalnya dia nggak ribut, berarti lo jiwanya sportif gitu ya kan? Tapi tergantung dari peraturan dari Tapi kamu PSSI setuju juga sih. nggak sih kalau fans itu bisa dikendalikan sama si idola? Kamu begitu nggak fans? Bisa. Misalnya kamu ngomong ini lagi kan kalau misalnya ribut nih netizen nih ributnya itu udah kayak perang kayak pemeran bola dia kan kamu bisa kendalin fans kan ngomong yang sopan gitu. Percaya karena memang biasanya sosok idola itu pasti didengerin sama Kalau aku gitu tuh jadi kan selama ini kan nggak begitu punya Instagram jadi ada tuh namanya LS. Dan kalau misalnya dia aku dibully, Bun ini gini, jangan pernah gitu. Kalau misalnya mau jadi fans saya, mesti yang sopan di lapak siapapun, Iya. dimanapun gitu. Dan mereka oke gitu. Tapi ada yang membiarkan juga sih. Berarti kalau fans yang die hard fans tuh biasanya dia akan mengikuti apa yang dilakukan sama idolanya sih. Jadi kalau idolanya itu baik-baik, biasanya ya fansnya adem-adem. Kayak The Master termasuk yang fansnya adem-adem dan jarang yang ngomong kasar dan pintar-pintar. Ya kan Fans karena Mas Ivers itu pintar-pintar. posing dulu ya. Posing dulu. Nggak tahu juga, tapi kebanyakan sih begitu ya. Jadi nggak norak gitu loh, jadi fans tuh nggak norak. Jadi mesti nggak norak. Kalau sopan itu keren. Kalau apa namanya ngikutin idolanya yang baik itu juga keren. Jadi kita yang keren-keren aja. Ya nggak ya? Kayak Mbak Yuni keren. Selalu keren, nggak pernah nggak keren. Isway. Kamu nyanyi dong nak. Halo, kan kamu keren Mau banget. minum apa Mbak? Sebentar. Udah dibawain tanaman satu. Jadi kita harus sering-sering undang minimal seminggu sekali lah. Itu kamu kasihin air. Nanti mugo-mugo itu ya. Kamu senang sama tanaman. Itu kalau angin dikasih tanaman dan mugo gitu. Tanaman dari Mbak Yuni. Ini aku kemarin bikinin. Wow. Hah? Ini langsung ini aku bikinin langsung terbuka aja. Jadi aku siapin ini. Ini kan tembok warna kan? Aku dengar-dengar ya, dia katanya punya mobil Ferrari loh. Bener. Masa sih? Ke siapa? Aku buru-buruin dulu. Kliennya Yojo, ya kan? Apa namanya? Baru pindah rumah, punya mobil Ferrari walaupun nggak bisa nyetir. Tenang, Sebenarnya ini permintaan istri aja sih. Saya mau nurutin apa kata istri. apa Ferrarinya? Kamu yang Saya kan nggak bisa nyetir. nggak apa-apa, yang penting gue dice, yang penting gue dice, ya kan? Dia tuh memaksa kamu berada di atas. Karena orang di sini kan lihatnya tuh 15 detik pertama itu tampilan. Padahal aku masih suka iseng naik angkot loh Mbak. Ya nggak masalah, aku juga gitu. Orang kita itu, tapi kalau misalnya sudah tahu tempat dan lain-lain, kamu mau naik angkot, mau pakai sandal jepit, nggak pusing. Ya, nggak? Ya sebenarnya lebih ke menebarkan positive vibe ya. Maksudnya Apa yang kamu dapat? Maksud positive vibe itu dengan kamu punya itu jadi kan di kondisi seperti sekarang kan banyak orang yang susah. lagi
Aku juga suka karena nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngamen. Nah, justru dari situ aku malah bisa lebih kreatif lagi. Gimana caranya bisa menghasilkan dari kondisi yang bisa dibilang kan sangat banyak orang yang kepepet gitu loh. Nah, justru saat kepepet ini aku malah muter otakku. Gimana caranya bisa menghasilkan? Dan ternyata apa yang sudah aku bangun sebelumnya itu malah yang menyelamatkan aku gitu. Bahkan malah ngasih rezeki yang lebih saat pandemi. Jadi kalau pas COVID gini, ini kan lagi kayak lagi muter nih. Apa yang siap nabur apa kemarin, nuanya ya sekarang ini. Jadi menurutku kalau ditanya susah, gak usah ada yang malu susah. Kita semua dalam kondisi yang sama. Cuman kalau kita karena susah terus menengahi itu jadi salah, ya kan? Kita mesti dipaksa gimana caranya tanggung jawab nerusin hidup. Nah, nerusin hidup ini kamunya malah, masya Allah. Ya anak-anak muda juga mesti gitu. Jadi aku juga pengennya juga kalau kayak misalnya punya ini kan kayak YouTube ini nggak ada yang ku kejar, tapi aku bisa sharing dari setiap orang yang ku ajak ngomong. Jadi kalau Rian, jadi kan pengen ada orang pengen jadi ngetop banget caranya gimana? Kalau misalnya didesain ngetop kadang-kadang malah jadi nggak ngetop ya. Jadi kalau misalnya dia jalanin aja, Rian orang yang tekun, orang yang ulet, orang yang sabar ngenteni, semuanya sabar deh. Aku sudah melihat langsung. Ini lihat udah beberapa kali. Sebentar, dia. ulet bulu, ulet apa? Enggak. Ulet daun. Itu emang ya itu. Ocong guyu wae. Guyu wae. Awas nabrak le. Ini abdi dalam. Kamu pesugihannya ya? Hah? Kamu pesugihannya Rian ya? Iya, Mbak. Ini abdi dalam saya, Mbak. Kamu masuknya setelah kapan? Ini lucu nih, Mbak. Sebulan. Oh, pas di rumah ini? Yes. Oh. Mbak, jadi lucu, Mbak. Dia itu DM saya. DM tim saya itu dari bulan Maret, Mbak. Oke. Terus dia istikharah. Sholat ya, sholat iya. malam. Aslinya tuh gitu. Aslinya begini. Mbak siapa sih namanya? Mbak siapa aja. Bon, jawaban Bon. Aslinya gini Mbak. Loh. Tapi pas datang barangnya gini. Loh ya apa sih? Kayak beli di online shop. Bener Di online shop kok keren ya? Itu loh Mbak loh. Kemelintin dah ID-nya. Aslinya gini. Oh iya. Ya, Kamu Mbak Bro atau Bro? Iya, Sis Mbak. ya? Mbak Bro. Mbak Bro apa Bro Sis? Brosis. Bro Sis ternyata. Nyambi, Mbak. Hah? Nyambi? Lu. Mulai. Jenggot apa gimana? Emang biasa pegang kamera? Atau ngefans sama Rian? Biasa pengen kamera. Oh biasa Dia pegang nggak kamera? ngefans, tapi Nggak bisa pegang ngefans? kamera. Kurang ya? Iya, terus akhirnya baru dibalas. Terus nggak kamu langsung respon gitu? Setelah berbulan-bulan baru dibalas. Nggak, tapi maksudnya kamu langsung terima gitu, dia terus ikutin kamu terus gitu. Jadi ini aneh, saya tuh pas dia nyampe itu sampai nungguin dia jam 2 malam loh. Oh dia yang kamu yang Aku nunggu yang dia? nunggu loh. Kamu gede loh. Dia naik bis karena bilang jangan naik pesawat, naik bis aja biar nggak ribet. Tapi langsung aku suruh mandi, nyampe tuh Mandi keramas. langsung dia juga langsung bawa, lu bawa apa kan tadi? Disemprot dia sebelum salaman tuh sama dia. Udah jam 2 malam kan. Gitu aku udah mulai burem matanya kan. Ini orang beneran atau bukan ya? Nggak taunya emang baik. Emang biasa megang kamera ya? Iya, Mbak. Ya wes. Enggak, iya. Gue betah ya. Amin. Sering apik gambarmu. Amin. Sampai di Pondok Indah. Ini cuma gara-gara ini nih. Mbak tiba. Astagfirullahaladzim, oh maaf, nggak boleh. Oh kalau ada yang mau harga kaos doang 2 miliar ya Allah. Karena ini bekas dipakai pemain, Mbak. Emang benar-benar bekas dipakai sama orang. Dicuci nggak? Enggak, itu masih ada lumpurnya. Mana sih? Ini lumpur. Baunya masih
Justru bau keringat pemain itu yang bikin mahal. Kakiku mana, Mbak? Mbak, Itu Mas Budi. Mbak, kakiku mana? Kalau yang Noah itu yang hidup untuk mematu tanpamu yang tak pernah aku mengerti, aku sadar ini. Nah itu cepat 5 menit. Liriknya 5 menit.